Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Hengki dalam pelajaran etika dan budi pekerti. Hari ini saya sangat berbahagia bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua. Ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, semau kita semua membuka pertemuan kita dengan semangat. Semuanya ikuti saya, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih kalian semua memang jagoan-jagoan Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini menceritakan dua orang sahabat yang tinggal di hutan. Yo, nampaknya semua sudah tidak sabar. Oke, mari kita saksikan, mari kita ikuti bersama-sama cerita berikut ini. Di sebuah hutan, hiduplah dua orang sahabat yang bersahabat dengan sangat baik, yaitu Momon dan Koko. Momon adalah seekor monyet dan Koko adalah seekor kerbau. Momon adalah seekor monyet yang sangat cerdik. Ya, Momon sangat cerdas, sangat cerdik dan punya banyak akal. Tetapi Momon memiliki nafsu makan yang sangat besar. Oleh sebab itu, dikarenakan hal tersebut, Momon sering tidak bisa menahan nafsu makannya dan mengharuskan dia mencari makanan terus-menerus. Hingga suatu hari, ketika Momon tidak menemukan makanan lagi, Momon mencuri makanan di kebun petani. Momon memakan pisang-pisang yang ditanam oleh petani. Suatu hari, perbuatan Momon diketahui oleh para petani. Para petani jadi merasa kesal. Ya, para petani pun berencana untuk menangkap si Momon. Hingga di suatu pagi para petani bekerja sama dan akhirnya berhasil menangkap si Momon. Sejak saat itu, Momon tidak berani melakukan perbuatan mencuri di kebun petani. Di suatu sore ketika Momon sedang berjalan-jalan, Momon merasa lapar. Kemudian dia bertemu dengan sahabatnya Koko. Dengan sahabatnya Koko. Ya. Koko. Koko. Aduh, perut saya lapar nih, Koko. Kamu punya makanan enggak? Koko gak punya makanan. Aduh, gimana nih? Momon udah 1 minggu gak makan, badan Momon lemas, Momon hampir pingsan dibuatnya. Aduh, gimana? Koko kan makannya cuma rumput. Ini di hutan rumput sangat banyak. Koko nggak pernah merasa lapar. Aduh, benar juga ya. Gimana? Saya udah keliling-keliling cari makanan, tapi masih aja nggak ketemu. Saya kan udah lapar banget. Duh, Momon. Koko punya ide, Momon. Mon, gimana kalau kita tanam buah pisang ya, Mon? Ya, nanti kalau pisang kita berbuah, kamu bisa makan buah pisangnya. Ya, kamu tanam, saya juga tanam. Ya, nanti saya juga bisa makan pisang. Sekali kan saya juga mau merasakan pisang. Jangan rumput terus, biar Koko juga nggak merasa bosan. Hahaha. Baik juga. Ya, bagus juga ide kamu, Mon. Ya, kok Momon setuju. Ya, di mana kita bisa cari pohon pisang? Oh,
Koko tahu, Koko pernah melihat pohon pisang di sungai. Pisang-pisang tersebut dibuang oleh petani di sungai dan di bawah sungai mengalir. Kita bisa ambil di sana. Oh, oke. Kalau begitu, besok pagi kita ke sungai ya, Koko ya. Setelah Koko dan Momon berjanji untuk bertemu untuk mencari pohon pisang, ya, keesokan paginya mereka berangkat ke sungai. Ya, mereka berangkat ke sungai untuk mencari pohon pisang. Mereka berdua pun menunggu di pinggir sungai, ya, duduk sambil menunggu pohon pisang yang melewati mereka. Mereka menunggu, terus menunggu hingga waktu menjelang siang. Tidak ada satu batang pisang pun yang lewat. Momon sudah mulai kesal. Koko, mana nih? Udah siang, gak ada satupun pohon pisang. Saya udah capek nih kok. Aduh, Koko juga nggak tahu gimana nih. Kita tunggu lagi ya, Mon ya. Akhirnya mereka menunggu lagi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka melihat sebatang pohon pisang yang mengalir di atas sungai, ya, di atas sungai. Mereka berdua sangat senang, dan ketika pohon pisang itu melewati tepat di depan mereka, mereka langsung menangkap pohon pisang itu, ya. Mereka bekerja sama dan akhirnya berhasil mengangkat pohon pisang tersebut ke atas, ya. Yeay, Momon kesenangan, ya. Akhirnya kita dapat pohon pisang, Koko. Akhirnya saya bisa tanam pohon pisang. Nanti saya bisa makan pisang yang banyak, kata si Momon, ya. Setelah mereka mendapatkan sebuah pohon pisang ini, mereka menunggu lagi karena mereka membutuhkan 2 pohon pisang. Si Koko 1 dan si Momon 1. Mereka duduk lagi menunggu, terus menunggu hingga waktu menjelang sore. Tidak ada satu pohon pisang pun yang melewati mereka. Akhirnya, ya, mereka memutuskan untuk berhenti menunggu. Koko, sudah sore nih, lihat tuh, langit sudah mulai gelap. Kalau kita tidak pulang sekarang, ini bisa bahaya. Di hutan malam-malam banyak hewan buas. Kita harus pulang ini, Koko. Iya ya, benar juga kata kamu. Ya udah deh, kita pulang aja. Kita nanti bagi 2 aja pohon pisang ini. Pohon pisang ini kan besar, bisa kita bagi 2. Iya ya, benar juga ya kata kamu. Ayo kita potong. Ya, mereka membelah pohon pisang itu menjadi 2 bagian, ya, bagian atas dan bagian bawah. Momon yang sangat cerdas, Momon berpikir, bagian atas, ya, bagian atas daunnya lebih banyak, bagian bawah tidak punya daun. Saya ambil bagian atas aja deh, kata si Momon di dalam hati. Kemudian pun dia menyampaikannya kepada Koko. Koko, ini saya ambil yang bagian atasnya, kamu yang bagian bawah. Kok begitu sih, Momon? Saya punya nggak ada daunnya. Nanti punya saya nggak bisa hidup dong. Enggak, Koko, percaya deh, pasti hidup kalau ditanam, ya. Karena Koko yang mempercayai kata-kata si Momon, Koko pun menerima keputusan dari si Momon. Akhirnya mereka membawa pulang 1 bagian, masing-masing 1 bagian. Sesampainya di rumah, mereka langsung menanam pohon pisang tersebut di belakang rumah mereka masing-masing, ya. Hari demi hari mereka terus merawat pohon pisang ini.
pohon pisang ini. Beberapa minggu kemudian, pisang yang ditanam si Momon mulai layu dan mau mati, ya, mau mati. Si Momon merasa bingung. Kenapa sama pisang saya? Padahal tiap hari sudah saya siram, sudah saya rawat dengan sangat baik. Kenapa bisa seperti ini? Aduh, padahal saya sudah berharap bisa makan pisang. Kemudian si Momon pun mengunjungi si Koko. Si Momon berkunjung ke rumah Koko, ingin melihat bagaimana perkembangan pohon pisang yang ditanam si Koko. Sesampai di sana, Momon merasa terkejut karena pohon pisang si Koko ternyata tumbuh lebih subur, ya, sudah daunnya lebat, ya, batangnya bertambah tinggi, ya. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan pohon pisangnya si Momon tidak punya akar, sedangkan pohon pisang si Koko memiliki akar, ya. Si Momon merasa iri. Kenapa sih bisa punya Koko yang hidup, punya saya mati? Ini nggak adil, nggak boleh seperti ini. Ya, si Momon merasa sangat kesal. Kemudian, ya, dia berkata kepada si Koko, "Koko, pisang kamu besar juga ya. Wah, pasti bentar lagi ini akan berbuah. Koko, kamu kan seekor kerbau, kamu kan gak bisa manjat. Nanti kalau pohon pisang kamu sudah berbuah, kamu ingat ya, panggil Momon, biar Momon bantu kamu petik pisangnya. Momon akan panjat ke atas, terus petik pisang itu untuk diberikan kepada Koko." Baik. Tenang aja Momon, Koko pasti akan panggil Momon datang kemari, ya. Kita petik sama-sama pisang itu dan kita makan bersama-sama. Setelah kejadian tersebut, Momon pun kembali ke rumahnya dan dia menunggu kabar dari si Koko. Suatu hari si Koko datang menemui Momon, ya, dan mengabarkan tentang pohon pisangnya yang telah berbuah dan sudah berwarna kuning. Si Momon merasa sangat gembira, ya, mendengar kabar tersebut. Akhirnya Momon mengikuti Koko ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Momon langsung memanjat pohon pisang itu dengan penuh semangat. Sampai di atas, si Momon berteriak, Koko! Wah, coba kalau kamu bisa naik ke atas sini, kamu melihat buah pisang ini. Wah, pisangnya besar sekali. Koko, warnanya kuning. Pasti enak ini, Koko. Kata si Momon dari atas pohon, ya. Koko, saya coba makan dulu ya pisangnya. Saya mau tes enak atau enggak, ya. Oke, boleh ya, Koko? Kemudian si Koko berteriak dari bawah, Oke Momo, oke. ya. Si Momon memulai memetik satu pisang. Kemudian dia buka kulit pisangnya dan dia makan. Enak juga pisang ini ya. Lalu dia ambil satu lagi, ya. Enak sekali. Setelah dipikir-pikir, sayang juga kalau pisang yang enak ini saya berikan kepada si Koko. Sebaiknya saya habisi aja pisang ini di atas sini. Untuk apa dikasih si Koko? Koko kan masih bisa makan rumput, ya. Pada saat itu timbul niat jahat di dalam hati si Momon karena nafsu makan yang sangat besar menimbulkan keserakahan dalam hatinya si Momon. Akhirnya Momon makan lagi pisangnya sampai berulang kali. Koko yang memperhatikan dari bawah, Koko berteriak,
Momon, turun dong, Mon, turun. Turun, Momon, turun. Ya, cepat, jangan dihabisi pisangnya. Koko kan mau nyobain juga. Turun, Momon, turun. Ya, si Koko berulang kali berteriak meminta Momon turun. Tapi Momon tak peduli, ya. Malah Momon menjawab, Koko, kamu kan kerbau. Untuk apa kamu makan pisang? Biar pisang ini saya yang habiskan semua. Pisang ini enak sekali. Saya nggak rela membaginya sama kamu. Biarin aja, ya. Kamu makan rumput aja deh, Koko. Nggak usah makan pisang. Kata si Momon, ya. Karena keserakahan si Momon jadi melupakan persahabatan mereka. Momon terus memakan pisangnya, terus memakan pisangnya, ya. Dan Koko terus berteriak berharap agar Momon mau turun. Momon, turun dong, Mon, ya. Tapi Momon tidak mempedulikan teriakan si Koko. Setelah makan beberapa lama, ya, Momon merasa sangat kenyang, ya. Tubuhnya seakan dipenuhi dengan pisang, ya. Ketika setelah menyelesaikan makanannya semua, Momon hendak turun. Saat Momon hendak turun, karena tubuhnya yang terlalu banyak makan, tubuhnya yang jadi semakin berat, membuat Momon kesusahan, membuat Momon kesulitan saat ingin turun. Dan tahu, karena tidak hati-hati saat ingin turun, Momon terpeleset dan terjatuh. Ya, Momon terjatuh dari atas pohon pisang, ya. Kemudian aduh, badanku sakit semua, aduh, tolong Koko, tolongin Momon kok, aduh, ya. Si Momon berteriak minta tolong, ya. Koko yang sangat menyayangi sahabatnya, walaupun Momon sudah berbuat jahat kepada dia, Koko tetap bersedia menolong si Momon, membantu si Momon mengobati luka-lukanya. Jadi, anak-anak semuanya, dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal, ya. Salah satunya yaitu kita bisa belajar dari si Koko. Koko adalah seekor kerbau yang sangat baik, yang sangat setia kawan, dan sangat menyayangi sahabatnya, ya. Sedangkan si Momon, ya, hewan yang sangat serakah, ya. Momon ingin menghabiskan pisangnya sendiri. Momon tidak mau berbagi karena nafsu makannya yang besar. Dia melupakan sahabatnya. Dia tidak mempedulikan sahabatnya. Dia hanya mempedulikan pisang yang dia suka. Dia hanya tahu memakan pisang itu sebanyak-banyaknya. Dia nggak pernah merasa puas, ya. Terus makan dan terus makan, ya. Jadi anak-anak semuanya, keserakahan menimbulkan perasaan yang tidak puas dalam diri kita. Serakah itu adalah keinginan untuk mendapatkan lebih banyak, ya. Sudah dapat 1 mau 2, dapat 2 mau 3, sudah 3 mau 4 mau 5, dan lebih terus. Inilah yang terjadi pada si Momon, sehingga membuat Momon melupakan sahabatnya. Jadi anak-anak semuanya, ya, marilah kita belajar untuk menghindari keserakahan. Orang yang serakah akan menghalalkan segala cara, akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan orang yang serakah berani berbuat jahat demi mendapatkan apa yang dia mau. Ya, orang yang serakah tidak pernah merasakan puas. Orang yang serakah tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Sehingga orang yang serakah tidak pernah merasa bahagia di dalam hidupnya.
Oleh karena itu, anak-anak semuanya, jika kita mau hidup bahagia, jika kita mau mendapatkan banyak teman, mari kita belajar menjadi seorang yang dapat menghindari keserakahan, mengurangi keserakahan. Kita lebih banyak berbagi, lebih banyak peduli, memberi. Inilah sumber kebahagiaan di dalam hidup manusia. Kita lebih banyak bersyukur, kita mensyukuri apa yang telah kita miliki, walaupun milik kita itu tidak secantik punya teman kita, walaupun punya kita itu tidak sebesar teman kita, walaupun punya kita itu tidak sebanyak punya teman kita, kita syukuri ya. Apapun yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, pemberian dari orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Jadi kita wajib mensyukurinya. Baiklah, anak-anak semuanya, pada hari ini inilah pelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dalam pelajaran hari ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang bermakna dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, semoga semuanya tetap dalam keadaan semangat. Semoga semua tetap menjadi anak-anak kebanggaan papa mama. Ya, semoga semuanya dapat merenungkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Bye.